الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya lah bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Busrolana nilnal muna zalalana wa falhana wadarhu anjaza wadahu wal bisru adaha mu'lana. Busrolana nilnal muna zalalana wa falhana ya nafsu tibi milika ya ainun qari ayuna hasal jamalul mustafa anwaruhu la haslana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemirsa di rumah senang sekali, alhamdulillah ya, senang sekali Ical kembali hadir dalam program Ustadz Gaul yang disponsori oleh Sarung Gajah Duduk. Ada tahu koran delay begini? Iya. Tidak Pak, tangan nama kami guna kasih. Ada yang begini. Ulangi dulu tadi. Iya, ulangi dulu lagi. Dengan sponsor kita Sarung Gajah Duduk. Iya, udah lagi Bapak Ibu tuh. Legenda Nusantara Makassar. Nggak lupa kan, tapi tidak apa-apa kan? Iya. Tapi cantik-cantik semua Ustaz. Iya, betul. Dan ini alhamdulillah kita ini agak jauh-jauh sedikit tapi nanti pasti pemirsa juga penasaran. Betul. Kita ada di daerah mana? Ini ibu cantik ini dari mana? Iya, betul. Alhamdulillah sekarang juga ada Ibu Ketua di sini. Sudah hadir bersama kita, nanti kita bincang-bincang Ibu Ketua di. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu. Bu. Ibu. 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 Iya. Nah kita mau tahu ini. Ini ibu-ibu dari Majelis Taklim. Apa ada dong kamu? Makassar lah je lo. Lapar ki Bu. Lapar ki. Siapa yang lapar? Angkat tangan. Ada ikannya semua. Ya. Iya, udah. Babul mutakin begitu. Bulu roge coba ya. Masih ada tuh delay. Masih bersama Ibu Mas Salim. Iya. Gitu. Babul mutakin bulu roke Makassar deh. Iya. Bulu roke Ustaz. Iya. Berarti bersampai dengan saludong. Betul. Ya, betul, tapi luar biasa semangat mereka. Betul. Sama ibu-ibu ini pastinya untuk bermajelis hari ini luar biasa. Budi. Bu. Mau kita tahu saya Pak Ustaz? Mau atau tidak? Yakin kita tidak tidur? Mau itu. Jangan tidur karena mau sini. Ini gue kadang-kadang manja tidak fokus ke sini. Jangan tidak tidur, mau tidur. Nah, Bu. Jangan tidur ya. Nah, sebelum kita mulai tanya Pak Ustaz, sebelum kita bincang sama Ibu Ketua, kita ingat kembali pemirsa di rumah dan ibu-ibu yang saklim. Bu. Sebelum kita mulai, saya ingatkan jangan lupa kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk di Sarung Gajah Duduk itu websitenya ini www. Tahu jadi W? Apa Beng? Masyaallah. www.gajahduduk. Nah, coba yang ibu ini. Dot apa Bu? Dot. Bu. Ibu. Dot. Asik. Iya. Asik. Atau yang mau jadi reseller dari Sarung Gajah Duduk, yang mau jadi jualan, karena kan sekarang Gajah Duduk bukan cuma sarung, baju, kopiah, mukena, jilbab, pasmina ada semua Mi. Tapi belum ada penjualan di Makassar, yang ada masih dari Jawa dan sekitarnya. Tapi kalau mau jadi resellernya boleh, ya follow Instagram dan Facebooknya di @gajahduduk_id. Nanti kalau kita sudah follow, mau jadi seller boleh nanti isi biodata-nya. Budi, oke Bu? Bu? Enggak, boleh Bapak tidur nih. Bu? Fokus kita. Iya. Oke, kita bincang-bincang dengan Ibu Ketua dulu. Tapi Ibu Ketua kita perkenalkan namanya Ibu Ketua Babul Mutakin, terus Majelis Taklim daerahnya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan dari ketua dari Majelis Taklim Babul Mutakin Bulu Rokeng Kota Makassar. Yang berdomisili di ORW 4 Bulu Rokeng. Bulu Rokeng. Iya.
Ini masih daerah Makassar Ibu Ketua ya? Masih Masih. wilayah Biringkanaya Pak. Biringkanaya. Ujungnya Kecamatan Biringkanaya. ujung Makassar, ujung Makassar. Ujung. Kasar, ujung Iya. tol. Lagi masih begini mana saya. Nah, ini Ibu Ketua, sekarang kalau mau bincang-bincang dulu sebelumnya, mau kata ini berapa total keseluruhan dari Ibu Majelis Taklim dan Ibu Kalau Batul Taklim? jumlahnya saya punya majelis taklim ada sekitar 30 orang. 30 orang. Iya, cuman kali ini hari ini mungkin ada yang Berhalangan. sosialisasi, Iya. banyak berhalangan mungkin karena faktor cuaca ada Iya, sebagian jangan terus ya Ibu Ketua. kurang enak badan. Bisa jadi. Iya. Tapi yang ini pasti sudah semangat sekali bermajelis. Masya Ibu ini tahu biar kurang enak badan. Iya. Jadi tadi bilang. Tapi iya sakit tapi. Masya Iya, sakit semua Allah. tuh kali. Sempat nggak ikut latihan yang terakhir waktu kita Tapi mantap ya. Saya maki Bu. Itu pertama buat ibu Alhamdulillah. luar biasa. Jadi Masya masih Allah. banyak juga yang mau ikut bermajelis ya Ibu Ketua. Iya. Nah, Ibu Ketua kalau kegiatannya dari Babul Mutakin sendiri apa saja Ibu Ketua? kebetulan kami pernah mengadakan apa itu pengajian lorong sama ibu-ibu majelis taklim dengan Oh. warga sekitar. Itu di masjid atau di datangi? lorong. Di lorong. Oh, masya Allah Kebetulan bagus. dulu kan pernah sempat kita juga mengadakan di Rosa, Di Rosa. ya sampai kami di wisuda, Masya Allah. Sampai dia ada wisudanya juga. sampai ada wisudanya. Di sini ada yang sudah Iya, wisuda. ada sebahagian Coba katanya sudah wisuda? yang sudah wisuda di Masih Rosa. enak. Di Rosa. Di Rosa dulu Ibu siapa yang ikut Haji, di Ibu Rosa? di Rosa. Yang sempat di wisuda ada beberapa orang. Iya. Iya. Nah, ini ibu korang buat itu napul kaki. Tapi pengajian rutin tiap bulan ada juga? Untuk sementara ini kami tidak pengajian dulu. Belum. Oh Di ya. rencana ini kami mau lanjut kembali pengajiannya. Kemarin sempat Terhenti ya. ya terhenti. Insya Allah nanti berikutnya lanjut lagi. Kami selalu setiap tahun juga adakan family gathering untuk ibu. Oh, Ibu Majelis. Iya. Ada juga family gathering. Kalau ada MC tak panggil mak bu. Iya. Ada Ustaz tak panggil tapi Ustaz Wawan. Tidak ada kameramen tak panggil tapi kameramenku. Tekanan ini. Ya, kalau bulan Ramadan Ya biasanya. biasa buka ada kita Ibu Majelis berbagi ya sama orang yang jamaah yang ada di masjid untuk buka. Buka puasa. ya. Jadi semua ini untuk buka puasa ya ibu-ibu semua yang menangani ya. Buka puasa bersamanya ya. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat Babul Mutakin. Nah, nanti kita lanjut lagi Bu Ketua ya. Nah, mau tanya-tanya lagi nih, Bu. 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 Ibu, hari ini kita akan dengarkan tahu siapa Ustadz. Iya. Pasti ibu sudah tahu temanya hari ini apa? Kenapa? Iya, kalau kita tahu, saya tahu Ibu Ketua tahu, berarti kita semua Sandro. Kak Sandro itu yang pintar kamu lihat. Iya. Nah, Ibu, apa itu Sandro? Iya. Padahal dia mantan Sandro. Bu, kita tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, hari ini temanya apa Pak Ustadz? Iya, insyaallah tema kita pada kesempatan kali ini adalah perbaiki solatmu, maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Nah, agak panjang ini, amin. Agak panjang ini sedikit. Ya, kita mau tahu. Ibu, apa temanya? Ah, bagus. Kalau di sini dua, bagus Ibu juga. Kehidupanmu yang paling bagusnya. Iya. Itu yang paling gue dengar. Iya. Kehidupanmu. Yang belakang-belakangnya. Jadi perbaiki. Jadi Ibu kan lupa. Iya. Perbaiki maka Allah akan memperbaiki kehidupan. Mau dengar tahu siapa Ustaz? Mau? Tak pada Ustaz, silakan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bu, Ibu sehat? Anak-anak sehat? Suami sehat? Dompet sehat? Sehat. Yeah. Tapi nanti tuh gimana? Alhamdulillah. Yeah. Bagaimana dompet sehat, Bu? Kayak cerita lah saya juga begitu. Dompet sehat, Bu. Alhamdulillah. Dompet alhamdulillah tadi. Dompet sehat, Bu. Tapi ibu-ibu ini tadi tidak ada yang alhamdulillah langsung sehat. Iya. Berarti masih sehat tadi, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu, pemirsa di rumah, tema kita pada hari ini adalah perbaiki solatmu, maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Ustaz, saya ini sudah bertahun-tahun sholat tapi begini-begini tonjitalah sakku. Ustaz, saya ini sudah tepat waktu sholat tapi begini-begini tonjiko dong kehidupanku. Berarti ada yang bermasalah di dalam sholat. Tak, bukan sholat yang salah, tetapi yang melaksanakan sholat yang biasa bermasalah. Kita lah yang biasa bermasalah. Apa sih definisi sholat itu, Ustaz? Dari segi etimologi, apa sih itu etimologi, Ustaz? Dari segi bahasa, ya, dari segi bahasa, salat itu adalah doa, bukan doe. Aduh. Apa namanya, Ustaz? Doe. Ika kita bilang tuh Iya. sehat. Sehat. Memang payah sekali ceramah depan ibu-ibu di saking doe. Mami luna. Iya, Pak. Pasti Ustaz. Ya. Salat itu, Bu, dari segi bahasa adalah doa. Sedangkan segi terminologi atau istilah, dia adalah muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Dia dibuka dengan mengangkat takbir Allahu Akbar, dengan ditutup salam. Jadi mulai takbir sampai Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang namanya sholat. Jadi apabila kita memperbaiki sholat ini, maka insya Allah Allah akan perbaiki kehidupan kita. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabul ibad ilallah wa huwa sajid." Keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Allah ketika dia dalam keadaan sujud. Jadi ketika kita letakkan jidat ini, Bu, ke lantai, ke tanah, disitulah keadaan yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mana mungkin orang yang dekat dengan Tuhan susah kehidupannya? Tidak mungkin, Bu. Minimal kalau kita tidak bagus dari segi ekonomi, minimal kita diberikan kekayaan hati, merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nah, itu yang iya, Bang. Ya. Jadi bukan cuma dari segi materi. Jadi bukan dari segi materi. Kesehatan. Senyum tiap hari. Iya. Jadi gitu, Ibu. Iya. Ini Ibu tuh senyum terus tiap hari. Makan lagi poeng ya. Iya. Jadi mungkin kita tidak dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi materi, tapi Allah kayakan kita dari segi kesehatan hati. Ya. Iya. Bayangkan, Bu, yang mana kita pilih, nah? Miskin tapi tidak pernah sakit-sakit, daripada kaya baru kecing langsung ke Singapura. Yang mana kita pilih? Acime balik Singapura. Tidak ada. Saya bilang tidak ada, Ustaz. Ya, tidak potong miskin. Ya. Jadi intinya begini, Bu. Semakin bagus sholat kita, pasti akan semakin diperbaiki kehidupan kita. Minimal setiap ada yang kita inginkan terpenuhi. Tapi ingat, Bu, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Jadi biasanya kita minta ini, Allah kasih ini. Kita di dalam sholat minta mobil, yang dikasih motor.
Kenapa begitu? Allah lebih tahu. Kamu masih lebih cocok pakai motor daripada mobil. Bayangkan kalau rusak satu kali mobil berapa lagi uang. Bensinnya tidak seperti bensinnya motor. Bengkelnya juga yang Suzuki bukan bengkel bukan bengkel sembarang. Jadi mungkin jangan salahkan Allah. Ya Ustaz, saya lama aku mau kudu sholat, lama aku mau berdoa kepada Allah. Kenapa belum Pak dikasih? Berarti Allah belum Allah belum memberikan karena ada yang lebih baik. Jadi caranya supaya kita memperbaiki sholat yang pertama adalah jaga waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, sesungguhnya solat terhadap orang-orang mukmin itu mauquta, sudah ada waktunya. Bukan mau kita. Kalau mau kita lain ceritanya. Reron apa? Reron. Duhur. Ya. Setengah 3 pi. Ya. Kalau bunyi azan, asar langsung. Iya. Ada tuh biasa asar tunggu pas tinggal maghrib. Tapi ada istilahnya ibu. Apa itu? 1 kali berlayar, 2.30 terlampaui. Nggak ada sini Budi. Nggak ada di sini, nggak ada di sini. Selalu berjamaah ya Bu ya. Tepat waktu pas bunyi azan, ibu masih bagus sih. Enggak ya? Asal langsung ke masjid langsung. Jadi cara memperbaiki sholat yang pertama yang pertama adalah jaga waktunya. Kalau ada kesempatan terutama ibu-ibu, ya jangan lalu undur-undur Bu. Iya. Nonton sinetron Ustaz. Iya. Kebetulan lagi asik-asiknya dia nonton siarannya Fajar TV. Iya kan? Masih mendidik. Iya kan? Lagi nonton videonya. Azam di masjid, nah bilang sebentar pide. Masih panjang waktu. Begitu mau pergi sembahyang ada yang teman, wih kenapa anda pergi kau kau? Ayo Mir. Pergi seng. Nabi bilang, oh iya pulang Pak. Sekalian enjoy. Nabi bilang, singgah maki dulu makan coto deh. Iya bagus di situ gratis kita tuh bana. Akhirnya iya. Akhirnya masuk asar tidak sembahyang duhur. Jadi sholat itu mau kuta Bu, ada waktunya, bukan mau kita. Allah sudah tentukan waktunya. Jadi ketika ibu sudah longgar, ya kita paham lah kalau ibu-ibu itu banyak sekali kesibukannya. Tidak usah kita sebutkan satu persatu di sini. Sampai maghrib tidak selesai kalau disebutkan kesibukan ibu-ibu kan. Betul. Iya, mana mi urus anaknya. Iya kan Bu? Mana mi urus bapaknya. Nah, mana mi urus keperluan anak dan bapaknya. Banyak sekali kesibukannya. Jadi ketika ada kesempatan tak melaksanakan solat makin di situ Bu. Itulah waktu solat untuk ibu-ibu. Tapi jangan sampai kita al-kutu'u wal malasu. Ya. Banyak waktu solat lewat tenatong kudu tergerah hati untuk sembahyang. Bagaimana mau diperbaiki kehidupan tabu? Jauh dengan yang maha memperbaiki kehidupan. Siapa itu Ibu yang memperbaiki kehidupan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau jauh dari Allah pasti begitu jika kehidupan tak. Mau tahu kelanjutannya Bu? Mau aku udah tak Mau kelanjutannya Bu? Ya. Iya, masih semangat? Masih? Pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Ica. Masya Allah Bu. Apalagi dibilang Pak Ustadz kalau kita ibu rumah tanah lalam listina, karena asam ibu udah kasih nanya, banyak itu di. Nggak di sini Bapak, nggak ada ya? Nggak ada ya, aman di sini ya. Pokoknya tetap tepat waktu sholatnya ya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat Bapak Mutakin. Masya Allah. Nah bisa di rumah kita iklan dulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap di program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara. Pemirsa di rumah kembali lagi di program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Mantap. Ini baru kompat. Bukan kompak Ustaz, kompat nih. Kompat. Alhamdulillah ya, ibu-ibu masih sehat ya. Kantong sehat Bu? Turun. Pas ngecek turun nih. Nah, kita akan lanjut lagi tuh siapa Ustaz. Tapi ibu mau dulu tanya, temanya tadi apa? Ya.
Janji. Betul. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki kehidupan. Yang pertama, Sholat. sholat. Tepat. Sholat ada waktu. Iya, jadi jangkip. Sisa Jeki. Yang pertama itu harus ya. Sholat harus tepat. Tepat waktu ya. Bu. Ibu. Sebelum kita lanjut lagi dengan tausiah Pak Ustadz, bincang-bincang Ibu Ketua, saya ingatkan lagi. Kenapa sarung gajah duduk disebut legenda Nusantara? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, apa Bu? Dari zaman orang tua saya. Iya. Orang tuanya juga ibu, neneknya ibu, pastinya pokoknya tahu kan? Nenek dulu, betul karena sudah lama ya. Betul. Ada lagi? Karena sarung gajah dulu disebut legenda, betul karena sudah lama. Lamanya kan kualitasnya juga bagus, betul. Lamanya kenapa? Karena sarung gajah dulu pertama ini dimulai tahun 1970. Betul. 70? 72 Ibu. Sudah salah ngotot lagi. 7? 72. Alhamdulillahnya lagi ya, pabriknya masih ada di Indonesia. Jadi salah satunya yang masih ada sarung produksinya di Indonesia itu cuman sarung gajah duduk. Dan tempatnya itu di daerah Pekalongan Jawa Barat. ya. Pekalongan Jawa Barat. pitikan aja bawahnya. Pekalongan Jawa ini nggak boleh lagi. Pekalongan Jawa Timur. Tengah. Jawa Barat, Timur, dan semua Jawa ya. Jawa Tengah. Pekalongan Jawa Tengah Ibu ya. Yang mau berkunjung ke pabrik boleh. Nanti bilang pernah syuting di Fajar TV insyaallah. Ibu nanti dikasih harga yang paling murah. Bu. Jawa? Iya. Nah kita lanjut dari bicara dengan Bu Ketua. Jadi kan ini pengajian sempat terhenti. Iya, Pak Ustadz. Kira-kira ke depannya apalagi program-program yang mau diadakan? Kemarin kami sempat rapat sama teman-teman Majelis Taklim bahwa kami akan mengadakan Jumat berbagi. Oh, Jumat berbagi, benar-benar. Iya. Itu kan biasa juga ya? Iya, kami kemarin waktu rapat sempat kita mau wacanakan untuk Jumat berbagi bagi ibu-ibu Majelis Taklim. Jadi setiap hari Jumat kita siapkan snack atau kue di dalam masjid untuk para jemaah. Yang sholat Iya, berjamaah di sini. berjamaah. Masya Allah, tepuk tangan rubah takin. Iya kan, biasanya memang begitu satu. Iya. Tapi Bang ya, yang biasa orang bilang Jumat berkah ya. Iya. Iya. Tapi saya di masjidku beda ya Pak Ustaz. Iya. Mohon maaf ya, ini di masjidku Toseng memang berkah, tapi pada dia bagi kue. Mas Salim ini kita jamaah di depan begini. Ya lagi-lagi ini ibu waktu tukar-tukar kue. Iya. Tidak nak kasih Ki. Tidak. Tapi sini bagusnya tahu karena dibagi ya, Iya. Bu ya. Iya, kami rencana ibu-ibu Majelis Taklim kami akan berdonasi sama-sama anggota untuk Jumat berbagi. Jadi kita beli kue untuk siapkan Berikan. untuk jamaah Iya. yang sholat Jumat di dalam masjid. Salat Jumat ya, Jumat subuh atau Sholat Jumat. Salat Jumat. Salat. Salat kita dulu buat Sholat bangun sakit. Luar biasa kan, biasanya kan biasa itu kan orang sedikit di buat tadi. Iya. Tapi alhamdulillah ya. Nah, Bu, kira-kira Iya. Ibu Ketua harapannya ke depannya untuk teman-teman Majelis Taklim Babul Mutakin ini apa? Saya Harapannya. ini harapkan sama teman-teman karena rata-rata nih yang ikut bermajelis kan pada maksudnya sudah punya keluarga. Iya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman untuk kita ini ibu-ibu menjadi
Minimal meluangkan waktu. madrasah ula untuk Iya. keluarga kita di Benar, rumah. Masya Itu dulu Allah. yang kita Betul. perbaiki untuk anak-anak. Nah, kita dulu saja bagaimana kita bisa anak-anak kita bisa Sholat. menjadi Iya. sholat. Itu saja dulu yang utama kalau saya. Betul. Nah, Jadi kita harus sebagai contoh bagi anak-anak. nah, Itu saja dulu. Karena bermajelis ini contoh juga buat anak-anak. Iya. Ibu tapi pengajian, Iya. bertemu dengan teman-teman silaturahmi, belajar di Rosa. Itu Iya. kan contoh yang baik ya. Iya. Kan? Nah, begitu Karena maksudnya. banyak sekarang saya lihat ibu-ibu suruh anaknya mengaji, padahal mamanya sendiri tidak tahu ngaji. Kadang-kadang banyak begitu juga. Cocok. Makanya itu saya harap sama teman-teman, ayo kita kembali di Rosa, kita lanjutkan kembali di Rosanya, kita minimalnya kita tahu dulu lah mengaji, baru Iya. kita bisa mengajarkan sama anak-anak. Masya Allah. Opo Ki Ibu Ketua. Ini bisa dipilih lagi ini kan. Oke Ibu Ketua, makasih banyak Ibu Ketua Iya, ya. Ustaz. Nah kita mau kembali lagi nanti dengarkan tahu siapa Ustaz sekali lagi. Ibu apa temanya? Nyam. Temanya adalah pendengarkan perbaiki maka Allah akan betul masalah. Yang pertama keren nih baru takjil luar biasa nih. Oke kita lanjut masalah tepat silakan Ustaz. Masya Allah. Wow. Fokus kina. Baru datang ini maju-maju ke sini, Pak. Masa Kosong tiga itu yang aja? besar. Ini jadi masalah ini 5 besar bang kita 3 sih. Iya ini saya masalah. Nah, jadi Ibu, yang pertama itu kalau mau kita perbaiki sholat tak, yang pertama harus kita lakukan sholat di tepat waktu. Jangan lambat-lambat Bu. Jangan diundur-undur kalau tidak ada yang mendesak, sesuatu mendesak. Ada juga orang itu salah caranya mengartikan sholat tepat waktu. Sakit mamanya. Ini mamanya mau diantar ke rumah sakit. Kebetulan azan di Masjid Babul Muttaqin. Iya. Nah, langsung dia bilang, "Jangan aku dulu antar ke mapi dulu sembahyang." Itu tidak benar, sholat tepat waktunya itu tidak benar. Iya, gappa kamu motor mati nih. Iya. Yang mana didahulukan ini, Bu? Antar dulu orang tua ke rumah sakit. Nah, persis kata itu. Iya. Begitu kan saya dulu Ustaz. Iya. Ku antar dulu mamaku baru sholat. Salah. Begitu. Iya. Gitu ya Ustaz ya. Iya. Karena kalau kita sholat dulu khawatir ada sesuatu yang lebih mudarat. Jadi dalam usul fikih itu Bu, kalau bertabrakan dua, satu hubungan kepada Allah, satu hubungan kepada sesama manusia, yang didahulukan hubungan kepada sesama manusia. Bukan berarti Bu dipandang enteng hubungan kepada Allah, tidak. Sebab kalau hubungan kepada Allah, magfirahnya Allah luas Bu, ampunannya Allah luas. Tapi kalau sesama manusia, tidak nak ampuni kita, tidak nak maafkan kita, sesama kita nanti di akhirat. Iya, tidak nak maafkan kita bombeta. Jadi kalau sakit ki ibu minta Iya. tolong kita ibu, tolong dulu ibu. Iya. Dah? Iya. Jadi ibu. Bayangkan agama kita mengajarkan begini. La sholata li huduri to'am. Bayangkan. Tidak boleh sembahyang kalau ada makanan. Coba. Patalami orang. Saya ini datang dari kota ke sini. Patala ibu-ibu kah? Sudah menggunakan, ada semua di atas meja. Nah bilang, makan dulu Ustaz. Makan Ustaz kah? Tidak, maka sholat dulu. Pasti nakana sisa kau nganun je. Iya, pasti dalam hatinya ibu. Nangan Iya. itu. Ya tahu ya. Iya. Dia emosi. Itu cerita aja ibu yang emosi. Iya. Iya kan? Nah. Begitu kan? Setengah mati ini ditunggu ini Pak Imam ini, Pak Ustaz ini. Begitu datangi, tidak langsung makan itu makanan, langsung pergi. Makanya Nabi mengatakan tidak sempurna sholat kalau ada makanan. Jangan sampai sebentar ku angkat takbirku, Allahu Akbar. Ini sumpah dengan ayam goreng nama saja ibu-ibu. Iya. Tapi kalau begini Tete, toh Iya. sering makan tahu maaf ya ibu ya. Jadi sering makan tahu toh. Sampai mi. Nah. Tapi masih nengok lagi. Ih nanti labus itu nih bubuk. Itu gimana Ustaz? Ya. Terus, sebentar habisin cocok ya.
Ya, iya. Mau pindah bungkus nah. Makanya itu Bu, makanya selesaikan dulu itu urusan, Ya. baru pergi sholat. Jadi bungkus memang begitu Ya, juga Bu. jadi kalau mau pergi sholat, keluarkan dulu urusan-urusan yang lain. Ya, keluarkan di dalam hati kita ini selain Allah. Nah, baru begitu bisa fokus. Ini banyak masalah, nah, pedetom pergi sholat berjamaah di masjid. Iya. Datang 4 pagi, Nana bilang tunggu dulu nah, maka pergi sembahyang di masjid. Sampai nih asar di masjid, kemana lagi ditagi? Tahu garing. Jadi sholat tepat waktu itu ada maknanya. Maknanya seperti itu tadi. Ketika berpapasan urusan kepada sesama manusia dengan kepada Allah, maka yang didahulukan di mana Bu? Sesama manusia. Bayangkan Bu, kalau ada orang sholat, seorang anak sholat, Allahu Akbar. Ibunya menangis, ini sholat sunnah ya. Ibu manggil, Wan, batalkan sholat. Bayangkan, ibu saya memanggil, Wan, batalkan sholat. Disuruh batalkan sholat. Kalau sholat wajib, kalau seumpama ini sholat duhur seumpama sholat asar, ya kan tidak keluar suara. Nah, Ya, dipanggil iya, Kak, betul. Wan, saya kasih besar sedikit suara. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, begitu, Ustaz. Alhamdulillah. Oh begitu. Ah, kalau yang kedua kali agak naik sedikit, kan itu ibu kebiasa cepat dulu naik di sini. Oh, Wan. Iya. Wan, mulai marah itu. Kasih besar lagi sedikit. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau mulai marah sekali, berhenti, batalkan. Cepat langsung ke situ. Tapi kalau datang begini temanku Ustaz. Iya. Mohon maaf ini boleh cerita lagi ya Pak. Iya. Pas dia sholat gitu kan, terus ada tamunya gitu Ustaz. Iya. Pas dia ruku ya, jadi tamunya bilang Assalamualaikum. Iya. Tapi temanku bilang tuh begini, Waalaikumsalam. Sembahyang dulu nah. Baru lanjut Ustaz. Itu salah enggak? Batal enggak itu Ustaz? Itu tadi bukan mau kuta namanya, mau kita itu kalau Oh, begitu. begitu. Salah ya. Ya, tidak boleh begitu. Ya, tidak boleh. Kalau mau batalkan jamu ke Waalaikumsalam. Waalaikumsalam gimana bilang sholat kan dulu nah. Nah lanjut Ustaz. Tapi salah itu ya. Salah, tidak boleh, batal sholatnya. Nah, cara yang kedua supaya sholat kita bagus Bu, kalau mau menghadap kepada Tuhan itu perbaiki penampilan tak. Kita kalau mau Oh, pergi iya, ke benar, pengantin, pokoknya dipakai itu Oh, iya, jam asing. tangan paling mahal. Emas 10 susu. Nah, dipakai semua ya. Toh jilbab paling cantik. Sekarang mas sembahyang jatah kota lu ngalu tenan rende kare. Kacimami. Ada subhanallah. Iya. Sudah kecil. Ada Atau berbeda sedikit. Karena kalau salah. iya. Kakak keramin terus sih. Ada tong ibu-ibu tuh rajin ke masjid. Ada pinjam lagi beda. Apalagi orang pinjam sih. Ada. Ada tong itu biasa ibu-ibu pede sekali. Biasa 1 minggu saya kan ini imam masjid. Biasa kuliah. Ini perasaan ini 7 hari mak kesini itu terus napa kita lakona. Tapi saya bersangka baik. Oh mungkin 3 model begitu Ya. Ya kan? Bisa jadi. Iya beda ibu-ibu pengalaman ya. Malana. Iya, ya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaik kalian ketika kalian ingin ke Masjid. masjid. Ketika ngusul pakai. Tuh, Saya Bu. biar di rumah begini saya sembahyang Bu. Ya, karena Allah di rumahku sama di masjid sama aja. Allah di dunia sama di akhirat sama aja Allah tonji. Begitu. Kalau kita mau melaksanakan sholat ya kita menghadap kepada Allah, pakai pakaian bersih. Makanya Ustadz pakai sarung dan sarung yang Ustadz pakai sarung dari gajah duduk. Masya begitu pasti. Cantik Bu. Mau Mau Ki? Beli Ki. Saya rasa ibu bukan sengir rumah ya gor. Tapi kan sehat dompetnya. Iya masih sehat sih. Pokoknya kalau mau beli hubungi bagi Jadi yang kedua, kalau mau menghadap kepada Allah dalam keadaan zahir dan batin bersih semua. Makanya kita sebelum sholat disuruh apa Bu? Wudu. Itu menggambarkan bahwasanya agama kita ini meminta kita bersih. Agama tidak ajari kita supaya kita rantasa. Iya, karena an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Kesempurnaan seseorang itu Bu dilihat dari kebersihannya. Ya.
Kalau ada orang rantasa mau dipertanyakan keimanannya, apalagi kalau mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, yang kedua apa, Bu? Bersihkan pakaian tak ketika kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, kalau mau sholat tak baik, Bu, belajar ki. Jadi mulai rukun sahnya, mulai syaratnya, rukunnya, ya, kauliyah, fi'liyahnya, pelajari semua itu, bacaannya. Bacaan Al-Quran tak kita perbaiki, ya, seperti bacaan tadi Ibu ini, Masya Allah. Iya, mana membaca. Iya. Masya Allah, mana mau menyukai. Iya. Jadi umur, Bu, umur tidak tidak membatasi orang. Betul. Umur berapa umur tak, Bu? 42. 42. Beda 1 tahun nggak? Ya, iya, bayangkan ki, mana mama kurang pagi poso, Inallah, orang tapi luar biasa. Nah, jadi bacaannya diperbaiki, ya, kemudian pahami betul-betul bahwasanya keadaan kita sekarang lagi menghadap kepada Tuhan. Paham, Bu? Jadi usahakan itu, belajar ki. Jadi kalau mau bagus sholat tak belajar. Karena kalau tidak belajar, biar 1000 tahun kita sholat, tidak akan pernah bagus sholat. Paham, Bu? Dedek kudu dudun lagi. Paham, Bu? Kayaknya paham, Bu? Kubukakan ke bahasa rata. Nggak mau dudung kamu. Paham, Bu? Masya Allah. Paham, Bu? Ya, paham ya? Paham? Nah, pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Ican. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Bu, Ibu. Ada tong itu ibu kayak karena pakai gimukana, daster robek-robek dan pakai jalan jangkit. Yang paling cat, yang paling iya, kalau begitu kita iklan dulu. Ya, pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Masya Allah. Pemirsa, kembali lagi di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan ibu-ibu dari Majelis Taklim. Masya Allah. Ada tanya di belakang ini kurang ibu di bagian tengah. Makassar. Udah ini semangat kita pelan-pelan tadi pasti ya. Masih bersama ibu-ibu Majelis Taklim dulu. Apa kan nama ibu kah? Mau ibu kayak bosan kah? Sari aja deh kayak Sari ya, Bibi ya, Sari dong. Kita semangat supaya. Masih bersama ibu-ibu Majelis Taklim. Iya, kan disuruh lagi. Keren lah, Bu. Ibu. Nah, tadi temanya apa? Legenda Nusantara. Perbaiki sholatmu. Allah perbaiki depanmu. Yang pertama, salat pada tepat waktu. Yang kedua, yang ketiga, belajar tentang arti sholat. Wudhu, ini saya belajar arti. Ya, bacaan Al-Qurannya diperbaiki. Apa ya artinya apa, rukunya gitu. Wah, jadi milih nama kali buah aja. Bu, pemirsa di rumah juga perlu saya ingatkan. Jadi jangan lupa ibu-ibu ya, Ibu Majelis Taklim Babul Mutakin. Kalau mau beli sarung ibu ya seperti ini. Seperti Pak Ustaz pakai, seperti saya pakai, ini yang seperti ini. Yang ada tulisan, jangan selalu bilang gajah dulu, lihat ke saya. Yang ada tulisan,
Gajah duduk dari tahun 2 ada nih. Tapi yang ada tulisan Arab. Itu di bola gajah duduk ada tulisan Arab, tah? Yang ada tulisan Arabnya. Bukan, yang ada tulisan tulisan Arab. Kenapa yang ada tulisan Arabnya? Karena iya, yang ada tulisan Arabnya legendarisnya. Ya, kenapa kau bilang ada? Ini hijau nih. Nih. Ya, ini dia jadi seperti ini, motif lebih otentik ya Bu ya. Nih. Cantik motifnya tak? Kayak Pak Ustaz. Dulu kan cuma garis-garis ji, kotak-kotak ji, sekarang tidak Mi. Jadi kalau mau beli yang ada tulisan kan suaranya ibu bukan? Valentin tuh ya. Yang ada tulisan oke. Iya, ibu saya makanan nama legendaris. Legendaris. Oke, saya berdiri saat ibu kita tanya izin ya. Oke, nah sekarang kita akan cari ya Ustaz di rumah yang mau bertanya ke Pak Ustaz, silahkan angkat tangan, boleh? Oke, yang sini ibu dulu, yang depan dulu, sini. Ke sini ya. Naik ibu. Saya. Naik sini Bu, supaya kan kena dilihat. Ih cantik itu ibu ya. Oh ya. Ini tahu kalau begini putih bersih bisa dipakai sholat tuh Pak? Bisa, masyaallah. Sini Bu. Ya, lambaikan tangan tapi kalau sudah tidak mampu ya. Ya. Perkenalkan nama tak, majlis taklim tak, tempat tinggal tak. Bu, anak tak berapa? Suami tak jawab berapa? Ibu yang bilang kan. Kapan ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya- Tempatnya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kan Ya. kita bangga. Assalamualaikum. Mau khutbah Jumat. Oke. Sini kita. Ya. Perkenalkan namanya. Nama saya Ibu Hermiwati. Panggilan? Panggilan Hermi. Bukan Wati. Bukan. Beda tuh ya. Bisa panggilan itu dari belakang kan? Bisa, dua-duanya bisa, Oh Pak. bisa, tapi panggilan biasa Hermi. Iya. Kalau tambah tambah Hermi. Nah, terus tinggal di mana? Anak saya Tinggal di mana? tinggal di Bulu Rokeng RW 4. Anggota majelis taklim Babul Mutakin. Iya, masya Allah. Terus anak tak 3. 30. 3 orang. 3, Pak. Ya. Suami? 1 pun. Masya Allah. Dia satunya kayak pasrah. Suami berapa? 1. Kayak mau tamu. Oke, mau bertanya sama Pak Ustaz, Ibu Ketua atau saya? Pak Ustaz. Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita bahas masalah yang bisa menunda Ya. bisa menunda sholat itu hubungan antara Manusia dan manusia. kayaknya itu menunda Dulu, jangan gemetar, pelan-pelan tenang ya. kayaknya itu bisa menunda terus Pak Ustaz. Ih, Karena hubungan dengan antara manusia itu tiap hari ada saja. udah saya lagi. Jadi Mundur dulu ya. untuk bagaimana caranya untuk bisa membedakan yang mana yang bisa menunda dan yang mana yang tidak. Tidak ditunda ya. Ya, Itu saja. betul juga. Jadi kalau begitu terus dia ditunda terus. Iya, Jadi, betul. Iya. begitu. Tepuk tangan buat Ibu Hermi dong. Mau ke apa di sini lagi? Tunggu sarung Pak. Oh, ini banyak ibu-ibu Ya. Saya nanti. Ayo kita kasih hadiah dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah.
Tidak tahu itu Ibu Hermi balik-balik ucapan terima kasih. Iya. Lalu Ji. Tapi beda ini Bang, beda ya. Balik. Biasanya ustaz juga. Iya, ini tidak ustaz. biar ustaz tidak ada. Ustaz, tidak. Biasa tuh nanti terima kasih Ustaz. Iya. Kita nonton Ustaz tidak boleh Allah tahu ini. Terima kasih Bu Hermi. Katanya terima kasih. Terlalu bahagia. Iya. Nanti gugup ya. Iya. Keren ya, pertanyaan yang bagus. Nanti dijawab sekalian ya. Yang kedua siapa Bu? Boleh angkat tangan? Sini, kita Ibu ya. Ya, sini Ibu. Ya. Ibu. Apa nak kita ditipu hilang. Chat GPT nak buka Bang. Ini Ibu, coba sini. Sini lagi. Ya, sama tadi dari Ibu Hermi. Perkenalkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Panggilan? Uni. Oh, tuh kan kita jangan lain. Ya. Hermi Wati, orang biasa Wati dia Hermi. Iya. Wahyu ini Uni, ya. Yang penting bukan Wahyu. Iya. Itu sana Wahyu. Kalau Wahyu sana. Sini lagi. Ya. Tinggal di mana? Tinggal Di Blorokeng. Oh, di R4. Empat juga, masya Allah. Terus, apa mungkin di sini? Terus, majelis taklimnya apa? Babul Mutakin. Masya Allah. Anaknya berapa? 3. Mati ya. Barangkali menyusul kini. Ya mana? Terus, jadi ya jangan sampai ya. Ya. Perutku besar. Amin. Iya, ujang-ujang ini, ujang-ujang. Di 3. 3. Iya. Suami? 1. Alhamdulillah, ya kan. Dari tambah lagi ya kan, jangan ya. Ya, ini. Mau bertanya siapa Ustaz? Iya. Iya, silahkan balik. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Iya. Ustaz, apakah Jangan menangis sedih. Iya. apakah amal ibadah kita diterima kalau kita tidak mengerjakan sholat 5 waktu, Ustaz? Iya. Ini Bu. Iya. Apakah amal ibadah kita seluruhnya, amal kebaikan kita, kalau kita tidak sholat 5 waktu, apakah akan diterima sama Allah? Iya. Intinya kalau kita mau bersedekah, zakat, berbaik sama Iya. orang, Tapi tidak sholat. tapi tidak sholat, gitu ya. Intinya Iya. seperti itu. Cukup. Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli wa ali Muhammad. Makasih Ibu-ibu. Kita yang terima kasih. Kita Tommy bawa sarung dari Makassar ke sini lalu. Lewat aja saja sih. Pada tadi bilang gitu. Nggak tahu terima kasih nah Iya. Bu. Terima kasih. Grogi. Grogi dia. Oke, pemirsa di rumah yang pastinya ada 2 pertanyaan bagus Ustaz, luar Iya. biasa. Silakan Pak Ustaz dijawab, boleh tambah tulisan. Baik, kita jawab yang pertama dulu. Apa tadi tanyakan Bu? Yang membedakan. Jadi kan tadi ada kalau berpapasan hubungan kepada sesama manusia dengan hubungan kepada sesama Allah didahulukan sesama manusia. Tidak sembahyang begitu. Ya. Ini maksudnya Bu yang urgen, yang paling kira-kira kalau ditinggalkan bisa berdampak buruk. Tapi kalau di situ jadi di lorong si kutu-kutui, ada jam oke. Iya. Nah bilang tidak Ustaz ku cerita bombekku, ide deh bombena aja pernah cerita. Leyuan Hermen. Iya. Lagi. Ya tidak. Ini Bu yang seperti tadi contoh yang saya kasih. Mamanya mau diantar ke rumah sakit, tapi dia bilang sembahyang dulu. Itu urgent. Antar dulu. Urgent. Kalau masih panjang waktu. Kecuali ini, itu pun Bu seandainya ya. Kalau kita tidak selesaikan ini, contoh saya ini tukang Grab, ya, saya terima orderan makanan. Yang mana duluan itu yang harus saya antar? Saya antar dulu kah terus hingga sholat?
antar dulu, siapa tahu orang Cipuru sekali Miko dong. Jangan sampai gara-gara kita singgah sholat hilang nafsu makannya. Pote-pote Tommy. Ya, Nah. baik kalau hilang nafsu makannya, kalau basi itu makanan atau rusak dingin berarti kan? artinya, Iya. sudah. Nah, jadi ini yang didahulukan kepada sesama manusia kalau dia darurat, bisa ada sesuatu yang bahaya kalau kita tinggalkan. Jadi kalau yang lain-lain Jibu, apalagi urusan biasa-biasa ji arisan ji apa kan bisa jadi bilang, ingat dulu nah, pihak sembahyang. Tapi ada juga begini, biasa ibu-ibu kah, dia bilang, pihak dulu saya sembahyang, belum pas sembahyang, dia bilang, so alim nan jemange, kenapa kalau orang pergi sembahyang dibilang so alim? Nah itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Ya, sesibuk apapun dengan kegiatan sehari-hari ini, jangan tinggalkan sholat. Jadi maksudnya itu hubungan yang didahulukan kepada sesama manusia kalau dia berdampak buruk ketika kita tinggalkan. Paham Bu? Yang kedua Ibu. Ya kawan. Masukku tadi butuh yang pertama yang ada di contoh nah langsung ciu. Iya. Masih nak ulangi je. Memang kadang-kadang kita korgi ya, tapi korgi ya. menarik pertanyaannya Bang. Ini Bagus. suka nih, Iya. Nah. Jadi apakah amal ibadah tak semua ini diterima? Kalau tidak sholat ki. Walau sekalipun kita tidak sholat diterima Bu. Tapi nanti ketika nanti sampai di akhirat itu semua zakat tak, haji tak, puasa tak, sedekah tak, ya. Semua itu dikasih masuk di satu tempat baru dibentengi kaca. Ya, seperti ada akuarium. Nah, kayak ikan-ikan di dalam itu amalan tak di dalam. Jadi dilihat Jibut tidak bisa diambil karena kuncinya. Iya, kuncinya semua amal ibadah itu sholat. Jangan gitu. Iya. Deh, emosiku deh. Jangan gitu Bu. Bu oke? Jadi Ibu oke? ya. Karena ada begini Bu. Ada orang itu Nabi lah jami saya sholat, yang penting baik ke sesama manusia. Sudah Ya, ya kan begitu kan? Ini nanti begitu modelnya nanti lihat aja amalannya tapi tidak bisa Auzubillahi min dzalik. Jadi kalau seandainya ini disuruh memilih ya, kalau seandainya kita disuruh memilih, pilih sholat Bu, lebih bagus. Tapi jantung ya. Tapi ini kalau seandainya kita disuruh memilih, disuruh pilih amalan yang lain seperti sedekah, infak, toh, berbuat baik, apa segala macam, sama sholat, pilih sholat karena dia adalah kuncinya. Setidaknya kita punya kuncinya dulu. Kalau ada kuncinya kita dapat, insya Allah bisa kita kasih masuk amalan tak yang lain, bisa kasih masuk zakat tak di situ, kasih masuk puasa tak, kasih masuk sedekah tak. Paham Bu? Nah, kesimpulan cerma kita pada hari ini adalah kalau mau diperbaiki kehidupan tak sama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sekali-sekali tinggalkan solat. Sebab solat ini Bu adalah amalan yang paling istimewa. Ada peristiwa namanya Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi bilang ibu-ibu kah? Nah, ini sudah hampir diperingati lagi. Itu solat Bu, pergi dijemput sama Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Padahal puasa, zakat, haji itu lewat Al-Quran je. Bukan berarti ini tidak penting, tapi saking pentingnya itu solat Bu, pergi dijemput. Saking istimewanya itu solat. Makanya jangan sesekali kita tinggalkan solat. Kalau ada orang pandang enteng solat, insya Allah pasti tidak akan bagus kehidupannya. Tetapi kalau ada orang yang memperhatikan solat, dia amalkan yang tiga, dia jaga waktunya, ketika menghadap kepada Allah dia pakai pakaian terbaiknya, kemudian dia pelajari ilmu solat, insya Allah kehidupannya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua setelah mendengarkan tausiah ini tercerahkan. Yang kutu-kutu sembayang akhirnya sudah rajin sembayang. Ya, yang belum mau sholat mudah-mudahan mau mengerjakan sholat supaya kehidupan tak Allah Subhanahu Wa Taala perbaiki. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu, pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu, kita tetap kembalikan ke Bang Icar. Nah Ibu ingat, kenapa pernah ingat batuk
Ingat. Di batuk kali Bu ya. Ingat ki sholat. Nih mati begini. Minum dulu deh sedikit deh. Minum dulu. Nah, Bu. Jangan pernah lupa. Tapi kalau anu Ustaz ya, main bulu tangkis. Nah, Itu bisa jamin sholat. iya. Iya, apalagi Apalagi aku itu. biasa ibu-ibu jogging toh, jogging. Iya kan? Wahyu Sepeda. dengar kok. Nah. Wahyu, Iya. Paso ya. Kayak biasa aku panggil ki sholat main bulu tangkis. Sebentar pide. Iya. Itu tidak bisa ya, bukan artian itu ya Ustaz Tidak ya. bisa, ya. Ingat, Bukan uzur. Bukan uzur. Wahyu dengar kok. Atau tanpa Paso ya. Bu. Ya, bukan Ji Wahyu nih tadi kita bilang dengar Bukan kan Ibu ya. kita. Ibu ini aman Ibu deh. Bu. Ibu. Bu. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah dengar sama-sama tausiah Pak Ustaz dengan tema apa Bu? Masya Allah. Oke. Semoga tausiah Pak Ustaz ini masuk telinga kanan keluar telinga. Ini. Maksudnya kita bilang kiri. Bila lalu Masuk telinga kanan keluar telinga. Jadi yang kiri. Telinga kanan keluar telinga. Tidak keluar lah Ibu ya. Disimpan di hati, diamalkan. Insya Allah nanti kita dapat syafaat yaumil akhir. Amin ya Rabbal. Betul Bu ya. Sekali lagi Bu Ketua terima kasih banyak tempat dan waktunya. Ibu-ibu terima kasih ya. Bu, Dik, makasih. Makasih Bu ya. Mohon maaf kalau saya salah kata Ibu ya, karena kesempurnaan hanya milik kesalahan kehilafan milik kita bersama deh kita Bu. Kita Bu, ini bersama deh. Kesalahan kehilafan milik kita semata. manusia. Kalau bersama kita tuh mau salah gitu ya jadi. Kesalahan kehilafan milik kita Manusia. bersama saya bersama Ibu bersama. Kita bersama. Kesalahan kehilafan milik kita manusia. Bu. Dan bisa di rumah sampai jumpa lagi di program Ustaz Gal berikutnya bersama Sarung Gajah Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.